Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu bastatan fil ilmi wal jismi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrizni mukhraja sidiqin waj'alni min ladunka sultanan nasyiran. Ya arhamar rahimin, irhamna ya zal jalali wal ikram. Doaku kepada Allah, semoga kita semuanya diberi kesehatan lahir dan batin, dilapangkan urusan kita, dimurahkan rezekinya oleh Allah, berlimpah ruah dan barakah. Sahabat-sahabatku, amin ya rabbal alamin, dimanapun engkau berada. Baik, pada pertemuan malam yang berbahagia ini, kita bertemu kembali dalam Tausiah Islami yang insya Allah kita jadikan media ini sebagai media takwa kita kepada Allah, dan semakin hari kita semakin lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini aku mendapatkan pengalaman kesenian budaya di daerah kami di Sumatera Utara. Masyarakatnya ada dikenal dengan istilah Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Sahabat-sahabatku, di daerah kami juga dikenal dengan budaya seperti mana budaya di Pulau Jawa. Begitu juga di Sumatera ini ada namanya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Baik, sahabat-sahabatku, malam ini aku berbagi pengalaman, yaitu pengalaman dari saudara-saudara kita yang mereka putra Jawa lahir Sumatera, yaitu ilmu kuda lumping. Baik, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pengalaman ini dulu di daerah kami, masih kami kecil, kami biasa melihat permainan kuda lumping. Iya, yang mana kuda lumping itu bisa kesurupan, bisa berubah jadi hewan, macam-macam. Kemudian mereka bisa makan beling, makan kaca dan sebagainya, bahkan bisa permainan debus. Nah, sahabat-sahabatku, kalaulah budaya Indonesia ini asli kultur Indonesia, kesenian budaya itu pada dasarnya tidaklah menyalahin dalam kaedah-kaedah Islam. Sekali lagi, tidak ada kaedah-kaedah yang dilanggar di dalam budaya itu. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku, malam ini aku berbagi pengalaman kembali yang aku dapatkan dari sahabat saudara kami yang lahir di Pulau Sumatera ini, yang dikenal dengan Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Adapun kesenian budaya itu adalah kesenian kuda lumping, yang mana kesenian kuda lumping itu memanggil endang, istilahnya memanggil endang atau ruh-ruh leluhur. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk membahas masalah katakanlah mantra, kalau di daerah kami disebut dengan mantra. Mantra ini atau bahasa doa memanggil endang. Nah, di sini sahabat-sahabatku perlu pahamin, sebelum kita masuk kepada mantra, bahwasanya seni budaya kuda lumping itu bukanlah suatu mediasi memasukkan arwah. Tidak, sesungguhnya tidak demikian sahabatku. Itu adalah real, murni, alam bawah sadar seseorang yang sedang menari kuda lumping. Kan begitu, sehingga orang tadi itu masuk ke alam bawah sadarnya, apa yang dia ciptakan dalam pikirannya, maka dia akan membentuk diri pribadinya. Andaikan dia berubah jadi kuda, maka dia akan jadi kuda. Andai kata dia berubah jadi monyet, dia akan jadi monyet. Apabila dia berubah jadi ular, dia akan jadi ular. Dan apabila dia berubah jadi harimau, maka dia jadi harimau. Nah, sahabat-sahabatku, itu yang akan saya bagikan rahasia itu. Mengapa bisa terjadi? Ini sinilah rahasianya sahabat-sahabatku. Sekali lagi perhatikan baik-baik supaya jangan gagal paham dan kita jangan menuduh. Kesenian budaya itu di Nusantara ini sungguh luar biasa dan banyak. Ini malam ini kita akan membuka sedikit. Mohon maaf saya kepada guru-guru yang mengajarkan ilmu seni budaya kuda lumping ini. Perhatikan sahabat-sahabatku, bahwasanya manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Di dalam rohani dan jasmani, Allah kasih kekuatan, yaitu otak. Nah, di sini sahabatku, di dalam otak ini manusia, di dalam otak manusia, sahabat-sahabatku, perhatikan baik-baik supaya jangan gagal paham.
Ya, otak itu terdiri, perhatikan, akal, fikiran, dan ingatan. Nah, inilah isi otak manusia, sahabat-sahabatku. Akal, pikiran, dan ingatan. Nah, di dalam ilmu anatomi tubuh, ternyata sahabat-sahabatku, otak manusia itu dibagi 3. Otak kanan, otak kiri, otak tengah, dan satu lagi di belakang. Ya, yaitu otak alam bawah sadar namanya, otak keseimbangan. Otak keseimbangan itu adanya pas di tengah titik tengkorak belakang. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahami dulu ya supaya jangan gagal paham. Nah, disinilah peran daripada seorang pawang, seorang suhu, seorang tutorial kuda lumping tadi membisikkan. Nah, membisikkan di telinga si penari kuda lumping tadi, ting tung ting tung ting tung ting tung ting. Seiring dengan itu, perhatikan baik-baik, otak manusia yang bermain kuda lumping tadi, ya, dengan bahasa sederhananya, dia mengikuti, telinganya mengikuti irama musik. Nah, musik, ya, musik yang kita kenal dengan sebutan gong, ya, musik gong, ya. Dan musik pukul gong, kentong, ting tong ting tong ding 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 nong. Nah, si pemenari tadi sebelum dia kemasukan, kata kita kemasukan, dia harus membiasakan otaknya mendengarkan musik, irama musik itu. Sudah? Nah, setelah si penari kuda lumping tadi mengikuti gerak gendang, suling dan sebagainya, dia fokus kepada musik. Itu yang pertama ya. Dia fokus kepada musik. Nah, itu dia syaratnya. Setelah dia fokus kepada musik tadi dan gendang tadi yang dimainkan oleh para pemain gendang dan musik, maka si penari tadi fokus. Sembari dia fokus, sahabat-sahabatku perhatikan, maka si penari kuda lumping tadi itu mentransfer fokusnya tadi, ya, mentransfer musiknya tadi ke alam otak. Maka di situ terbentuklah akal, pikiran, dan ingatan. Dimasukkannya lah musik tadi itu di dalam ingatan memorinya. Yang ada di otaknya adalah musik. Apabila musik berhenti, dia pun berhenti. Nah itu ya, perhatikan. Apabila musik itu berjalan, dia ikut jalan. Nah, inilah yang dilakukan oleh para sugesti. Bahasa sekarang sugesti, dia disugesti oleh pawang. Baik, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada intinya ya, penari kuda lumping itu siapa saja, ingat, baik dia Puja Kesuma ataupun putra Jawa asli lahir di Pulau Jawa, atau bangsa suku mana saja pun dia bisa melakukan kesenian budaya kuda lumping. Seperti itu dia rahasianya. Asalkan dia mengikuti tertibnya tadi, ya. Pertama dia fokus kepada musik. Yang kedua, dia masukkan musik tadi itu ke alam otak bawah sadarnya. Yang ketiga, dia ingat musik tadi itu sehingga terbentuklah dalam pikirannya apa yang dia pikirkan. Andai kata dia pikirkan harimau, maka jadi harimau. Andai kata dia pikirkan ular, jadi ular. Andai kata dia pikirkan lutung sekasarong, maka dia jadi lutung sekasarong. Nah, sahabat-sahabatku, masuklah ke alam pikirannya. Maka pikiran itu bekerja mempengaruhi akal sehat. Nah itu, akal kesadaran manusia pada umumnya. Jika itu beling, maka si pemenari tadi dia merasa itu beling. Ingat? Namun dia tidak luka, dia tidak berdarah. Seperti itu. Kenapa? Karena akal sehat dia itu dia pindahkan, dia transferkan ke dalam musik dan irama kuda lumping tadi. Baik, sahabat-sahabatku, inilah pengetahuan saya sedikit tentang budaya dan kesenian kuda lumping yang ada di daerah kami yang saya dapatkan ilmunya dari saudara kita pemain gambus kuda lumping. Nah, baik, perhatikan sahabat-sahabatku, inilah mantranya. Ya, mantranya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sugeng rawuh para simbah sesepuh, niat ingsun manjing ingkang kula sing jabang baine. Sebut namamu sendiri ya. Bade ngundang Sang Hyang Moyo, kakang kawah adiari-ari, papat jajar kalimo pancar ingsun. Ingkang kulo aturi rau simbah. Nah, sebutkan nama khoddamnya. Kalau gunung berapi, maka gunung berapi sebut ya. Semeru, Semeru. Gunung apa lagi? Gunung Lau, Gunung Lau. Gunung Bromo, Gunung Bromo. Atau bahkan sahabat-sahabatku bisa ganti request. Sebut dia gunung apa yang paling tertinggi di dunia. Ya, Himalaya. Ya, betul. Himalaya. Nah, maka terjadilah transmedia. Ya, sekali lagi sebut nama khoddamnya. Ing jero badani ingsun krana Allah Ta'ala. Amin, amin, amin. 33 kali amin atau lebih ya. Kalau dia bisa fokus, sahabat-sahabatku, tidak sampai 33, 3 kali dia panggil, maka terjadilah media transmedia di dalam diri si penari kuda lumping tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau logat-logat Jawanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para simbah sesepuh niat ingsun manjing ingkang kula sing jabang bayi. Bade ngundang Sang Hyang Moyo, kangkang kawah adiari-ari, papat jajar kalimo pancar ingsun. Nah, di sini kata kuncinya, ingkang kulo aturi rau simbah, sebut nama khoddamnya ya. Ing jero badan ingsun krono Allah Ta'ala. Nah, sembari musik dimainkan, sembari baca mantranya, insya Allah, kudoakan sahabat-sahabatku pasti bisa memanggil endang kuda lumping. Baik, namun lebih baik sahabat-sahabatku, karena ini budaya dan kesenian, saya mohon maaf atas segala kekurangan, karena ini adalah di daerah Sumatera Utara. Dan ini saya dapatin dari sahabat saya, guru saya, yang mana beliau adalah seorang pemain gambus kuda lumping di Sumatera Utara, Kota Medan. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.